Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya ada di beranda Guru Kemdikbud Go ID. Saya akan menuju ke pelatihan mandiri Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau lihat topik yang sudah saya pelajari dan sedang dipelajari. Ini sudah yang hijau Bapak Ibu, sudah dapat sertifikat. Ini ada yang belum. Kemudian sudah banyak modul yang baru yang harus kita pelajari. Kemudian pada 1 minggu yang dahulu, ini disiplin positif saya belum saya perbarui. Pada 1 minggu yang dahulu saya melaksanakan unggah aksi nyata Bapak Ibu, yaitu unggah aksi nyata pada topik refleksi diri. Ini refleksi diri. Kemudian di mana saya unggahnya? Saya unggahnya ada di BIAK pada waktu webinar di BIAK Bapak Ibu. Ini sudah saya pelajari mengapa refleksi, modul 1, modul 2 memahami pembelajar mandiri, modul 3 berpikir reflektif atau refleksi metakognisi, modul 4 praktek refleksi. Sudah saya praktekkan Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau diklik ini. Nah, ini laptop saya menuju ke download, tapi saya hapus enggak. Sudah ada, nanti sudah masukkan di drive. Ini Bapak Ibu. Praktek model refleksi awal, tengah, akhir pembelajaran. Jadi saya milih yang kedua, awal, tengah, akhir. Yang satu. Nah, ini sudah ditanggapi tadi Bapak Ibu. Kemudian ada 2, yaitu yang satu awal, tengah, akhir, yang satunya kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Saya lihatkan ya sebelum ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk lembar kerja pada refleksi ada 2, yaitu model refleksi situasi makna aksi. Yang kedua, model refleksi awal, tengah, dan akhir. Kita tinggal milih mana yang akan Bapak Ibu laksanakan. Kalau situasi makna dan aksi, ya kita perdalam materi yang ada di pelatihan mandirinya. Kemudian kalau model refleksi awal, tengah, akhir, ya kita pelajari apa LK yang ada di situ. Nah, ini model refleksi situasi makna aksi. Ini Bapak Ibu nanti dipelajari, kemudian diisi kalau milih yang ke-1. Saya milih yang kedua, yaitu model refleksi awal, tengah, dan akhir. Ya, karena itu kita kembali ke drive. Saya menuju ke aksi nyata refleksi diri, yaitu pada model refleksi awal, tengah, dan akhir. Oleh Sriani SPD, unit kerja SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Di sini Bapak Ibu, di model refleksi awal, tengah, dan akhir, kita disuruh berikan waktu untuk melakukan refleksi di tahap pembelajaran. Yaitu caranya, kita mengisi LK yang sudah disiapkan ini untuk melaksanakan refleksi awal, tengah, dan akhir. Kemudian apa yang mau kita isikan di tahap awal, yaitu apa yang kita siapkan sebelum proses pembelajaran. Kesiapan perangkat pembelajaran. Nah, ini kita siapkan semua Bapak Ibu. RPP, alat dan bahan, sumber, bahan ajar, LKPD, asesmen. Kemudian modul ajar, kalau sekarang Bapak Ibu ya, modul ajar. Kemudian ini kendala atau tantangan yang mungkin muncul, apa yang diharapkan nanti kemungkinan muncul kita tulis. Tantangan yang muncul dalam pembelajaran kita tulis.
persiapan yang perlu dilakukan untuk mengatasi potensi kendala kita tulis Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke pada waktu di ini kok akhir, di tengah dulu. Nah ini tengah. Pada waktu tengah, model respon pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bantuan yang perlu diberikan pada siswa yang mengalami kesulitan, ciri-ciri siswa yang mampu mencapai tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat iklim belajar yang positif. Ini tengah Bapak Ibu. Kemudian di akhir kita isikan juga begitu. Bentar ya. Di akhir, tahap refleksi pada akhir pembelajaran atau setelah proses pembelajaran terlaksana. Jadi, usaha yang sudah maksimal sebagai fasilitator pembelajaran. Apa yang sudah kita berikan pada waktu itu. Kemudian, yang belum maksimal kita berikan sebagai fasilitator pembelajaran, maka kita ketikkan di sini. Ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai berapa persen pada waktu kita melaksanakan tadi. Yang terakhir, perbaikan yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Apa yang akan kita lakukan? Kemudian pada waktu melaksanakan aksi nyata, Bapak Ibu disiapkan dokumen aksi nyatanya, jangan lupa. Yaitu refleksi awal, ini ada guru yang mengamati kita. Paling enggak sama atau di atas kita duduknya. Begitu. Kemudian ini pada waktu awal pembukaan atau pendahuluan Bapak Ibu. Ini refleksi tengah pada waktu sudah inti kita melakukan. Jangan lupa kita selalu memantau putra-putri kita, putra didik kita ini. Nah ini saya Bapak Ibu yang berkerudung merah. Nah ini selalu berputar. Kemudian ini anak melakukan presentasi. Ada 8 kelompok Bapak Ibu. Tapi yang saya lampirkan di sini 3 kelompok. Ada 8, kemudian ini ditempel di papan. Karena pada waktu itu memang menggunakan LKPD berupa kertas. Jadi tidak memberikan tugas pada HP atau diketikkan. Biasanya juga diketikkan di HP Pak Ibu. Pakai slide, menggunakan Google Slide juga. Pinter anak-anak. PDF juga bisa. Nanti di lain kali ya Bapak Ibu ya. Setelah itu yang terakhir, nah ini masih proses tadi di tengah, masih presentasi ini ditempel di papan Bapak Ibu. Kemudian ini ada mahasiswa yang kebetulan melihat saya juga. Di sini ada refleksi akhir, yaitu saya membuat kesimpulan, kemudian kita berdiskusi lagi, menyampaikan apa sih yang kurang tadi dengan pengamat, yaitu guru tadi. Jangan lupa umpan balik ke siswa, ini yang contoh umpan balik sudah ada di unggah aksi nyata ya Bapak Ibu ya, pada waktu webinarnya. Contoh umpan balik ini dari siswa, kemudian ada yang ditulis di kertas, ada yang ditulis di WA, kemudian di sini saya pindahkan. Kemudian umpan balik dari guru juga begitu Bapak Ibu. Ini ada Pak Musik Jamur dari guru bahasa Indonesia memberikan umpan balik. Yang mana isinya di situ sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian ini dari guru lain, Bu Silvi. Kemudian saya tambahkan ini ada refleksi saya setelah melakukan aksi nyata. Apa yang sudah kita rasakan. Dan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan setelah melakukan aksi nyata. Begitu Bapak Ibu. Sini terakhir, betapa senangnya saya ketika umpan balik dari guru dan siswa saya rasakan positif, membuat saya bersemangat dalam pembelajaran berikutnya. Melakukan refleksi awal, tengah, dan akhir pembelajaran berguna untuk memastikan tujuan pembelajaran dalam tercapai dengan usaha yang terarah. Ini kesimpulannya Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Salam dan bahagia.